Kedengaran nggak ya? Tes. Kedengaran. Kedengaran. Oke. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Oke, terima kasih untuk yang hadir hari ini. Terima kasih. Pak, siapkan. Teman-teman sudah dapat pengumuman ya sebelumnya? Perubahan kalender akademik. Belum tahu, Pak. Belum, Pak. Tapi kan kalau Belum, Pak. Oke. Teman-teman sudah dapat kalender akademik sebelumnya? Waktu pertama Sudah, Pak. Waktu pertama masuk kemarin. Pertama masuk kemarin kan dibagikan kalender akademik ya. Dan Pak juga sudah lampirkan di Google Classroom-nya kalender akademik. Oke, Pak screen layar. Apa nih? Jadi selagi menunggu, mana nih teman-temannya yang belum join kelas kita berapa orang nih? TPB 56. TPB 56 itu berjumlah 84 orang ya. Kalau diisi akad. Oke. Teman-teman yang lain belum join ini saya. TPB 56. TPB 56. Mana nih yang belum join? Nih. Oke. Kita buka kalender akademik. Teman-teman kalau melihat di kalender akademik itu itu kita berada di minggu ke-6. Jadi pertemuan semester ini kita tidak berjumlah 18. Artinya kurang 1 minggu itu di minggu ke-7 dan minggu ke-15 itu teman-teman minggu ke-7 itu sudah UTS dan minggu ke-15 itu UAS. Jadi ini Pak dapat ini sebenarnya. Oke, nih tampak nggak teman-teman? Kelihatan, Pak. Nampak. Oke, tampak. Ini dibuat di 29 Juni kemarin bahwa kita berada di minggu ke-6 Oktober ya ini. Oktober tanggal 12. Oktober tanggal 12 batas perubahan nilai untuk yang kakak tingkatnya. Nah, teman-teman siap nih, harus siap pada tanggal berikut ini ya. Tanggal 19 sampai dengan tanggal 23 itu ada UTS, masa ujian tengah semester ganjil.
Ya. Itu berarti kapan ini? Itu berarti minggu depan. Senin depan, Pak. Ya, Senin depan. Nah, Senin depan itu berarti pertemuan ke-7 itu sudah UTS. Nah, minggu sebelum UTS itu kita belum melaksanakan kuis. Nah, jadi hari ini Pak rencanakan kita ada kuis. Jadi waktu pengerjaannya sama kita perkuliahan dan uploadnya juga masa perkuliahan kita. Jadi nggak ada batas waktu nunggu 4 hari kemudian. Ya, siap teman-teman ya? Nggak berat, nggak. Sebelumnya saya jelaskan juga sedikit materi untuk pertemuan hari ini. Kita Pak share saja ya. Pak share saja Pak kalender ini. TPB 56. Oke. Jadi ini minggu sudah Senin pagi-pagi hari pertama ya, mata kuliah pertama hari ini teman-teman. Sebelumnya saya siapkan absensi untuk pertemuan hari ini. Yang belum absensi, yang bisa absensi melalui Pocket ya. Saya share juga di WA grupnya. Absensi pertemuan 6. Oke, teman-teman silakan absen. Untuk yang belum bisa nanti saya siapkan absensi manualnya. Teman-teman ada yang ditanya, nggak apa-apa sambil bertanya. Saya siapkan absensi manualnya. Pak, Oke. sistem UTS nanti gimana ya Pak? Apa? Coba Sistem ulang. UTS. UTS nanti gimana? Sistem UTS nanti kayak gimana ya Pak? Oh ya, sistem UTS nanti secara daring. Secara daring dan nanti diumumkan dalam minggu ini teman-teman, diumumkan bagaimana sistemnya, apakah pilihan ganda atau esai atau wajib Pak jaga, Pak monitoring apa gimana, atau kalaupun Pak tidak sempat mungkin diwakilkan untuk mengawasnya. Jadi sistem UTS nanti diumumkan ya, belum ada. Tapi yang pasti belum ada, maksudnya prosedur untuk jalannya UTS, prosedurnya terkait pengawasannya, terkait soalnya belum, nanti diumumkan. Tapi yang pasti UTS-nya secara daring. Ya. Kalau secara daring, apakah kayak semester lalu wajib menyalakan kamera dan wajib kameranya menyoroti atau memposisikan kameranya pada teman-teman, pada lembar kerja jawaban teman-teman. Jadi kameranya wajib nyala, wajib menyoroti teman yang sedang mengerjakan tugas. Itu salah satu semester lalu. Ya, kalau semester ini belum tahu apakah bentuk proyek, apakah bentuk tugas, apakah bentuk langsung ujian. Itu nanti diumumkan, tapi secara daring. Sudah bisa absensi teman-teman?
Sudah Pak dari tadi Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Mantap. Jadi ini untuk yang nggak bisa pocket, tapi tetap bisa manual ya, sama saja. Sejenak Pak buka dulu modul. Jadi kita ada pembahasan modul sejenak. Nanti setelah modul mungkin nggak lama Pak diberikan kuis ya. Jadi kuisnya masih sampai dengan pertemuan 6 ini, sampai dengan pertemuan modul 6. Tapi soalnya mudah loh. Hanya ringkasan sedikit atau kulitnya atau inti dari pertemuan 6 ini saja. Kalau pertemuan 6 terkait kita pertemuan 6 ini adalah sustainabilitas atau keberlangsungan. Jadi isu tentang keberlangsungan ini semakin penting oleh beberapa inisiatif. Jadi keberlangsungan itu kan bukan hanya kita yang hidup sampai yang saat ini, tapi untuk generasi yang akan datang ini. Jadi kalau di gambar ini, tujuan perkuliahan ini memahami apa yang dimaksud sustainabilitas dalam dunia IT atau green software. Jadi aplikasi yang hijau atau aplikasi yang ramah lingkungan. Memahami pentingnya pembangunan perangkat lunak sistem IT yang hijau atau ramah lingkungan tanpa merusak alam. Sustainabilitas, motivasi, konsumsi energi, data center dunia, tingginya pengeluaran dalam pembelian tinta printer, ini contohnya, karena laporan dan grid software yang memiliki warna background dibanding dengan warna putih. Nah, jadi permasalahannya diilustrasikan seperti ini teman-teman. Ya, kita kan saat ini hidup saat ini dan kita punya masalah dengan lingkungan kita. Nah, kita bagaimana kita yang saat ini hidup untuk bukan hanya untuk hidup kita, tapi untuk keberlangsungan anak cucu atau saudara kita, adik kita. Nah, kalau begini, ini kan lingkungan yang tercemarkan, asap perusahaan, asap kendaraan, ya, asap kendaraan yang merusak polusi udara. Gah, antar gah. Kenapa? Boleh nih. Boleh diantar. Ya kali Kak Saya Irma mute-nya. Oke. Sampai di mana tadi? Nah, jadi solusinya bagaimana? Itu solusinya ada di kita yang saat ini menikmati kehidupan. Bagaimana? Jadi di sini materinya bagaimana di bidang IT-nya, bagaimana kita pemanfaatan lingkungan saat ini. Jadi semua ini diilustrasikan semua sektor, yaitu penggunaan sumber daya, air dan lingkungan, pencemaran lingkungan, sampah, dan lain sebagainya. Jadi maraknya teknologi, jadi banyak juga di bidang otomotif, di bidang pembangunan gedung-gedung itu juga mengurangi lingkungan hijau atau kawasan hijau otomotif. Jadi kemajuan teknologi ini ada mobil-mobil keren, tapi kita melihat dari sisi lain bahwa banyaknya kendaraan juga akan banyak berdampak pada polusi udara. Bidang teknologi, bidang otomotif ini bagaimana menciptakan sebuah mungkin mobil yang ramah lingkungan, nggak ada asap. Itu
kan kalau peraturan negara ya, mestinya mobil yang sudah berapa tahun atau sudah mengeluarkan asap yang merusak polusi udara itu udah nggak layak lagi ganti. Jadi seperti itu. Ini pembangunan kan, pembangunan jalan, gedung yang mengurangi kawasan hijau. Jadi kemajuan teknologi ini bukan hanya dilihat dari kemajuannya, tapi bagaimana persiapan untuk keberlangsungan di masa yang akan datang, sustainabilitas. Nah, jadi ini definisi sustainabilitas. Jadi dalam memenuhi kebutuhan saat ini, kita itu tanpa harus mengorbankan generasi yang akan datang untuk kebutuhan kita sendiri. Ini. Jadi ini definisinya. Definisinya dari PBB ya, United National, dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dari negara-negara, bagaimana. Jadi yang dimaksud sustainabilitas itu bagaimana kita bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kita saat ini, tapi keberlangsungan untuk generasi yang akan datang. Dari adanya teknologi, perkembangan teknologi, dan solusi yang diharapkan dari teknologi tersebut. Jadi kurang lebih kalau pemahamannya dalam definisi kita, sustainabilitas dalam pembangunan yang memenuhi kebutuhan manusia, kebutuhan kita, tanpa membahayakan generasi yang akan datang, tanpa membahayakan adanya lingkungan yang rusak. Nah, jadi green teknologi atau teknologi yang ramah lingkungan. Praktisi sustainabilitas yaitu selalu memperhatikan dampak dari setiap keputusan yang diambil terhadap lingkungan, baik itu sosial, budaya. Jadi selalu memperhatikan dampaknya dengan lingkungan, dengan sosial. Sosial ini terkait keberlangsungan interaksi kita, budaya kita. Baik itu pemilihan kebijakan organisasi, pemerintahan, kebijakan pemerintah yang ramah lingkungan, tindakan ekonomi, karena ekonomi juga akan mempengaruhi pada generasi yang akan datang. Apakah misalkan sebuah negara banyak utang, kan utangnya itu akan turun ke generasi yang akan datang. Saya nggak menyinggung pemerintah loh ya. Bagaimana lanjut ke konsumsi energi. Bagaimana energi ini diibaratkan sumber daya alam yang ada di Indonesia itu juga harus kita kelola dengan baik, harus diolah dengan orang yang pada pakarnya, bukan untuk memperkaya diri. Konsumsi energi ini sumber daya, bukan hanya merusak, bukan hanya mengambil saja hasil bumi, tetapi konsumsi energi ini untuk manfaat kita saat ini, bukan diambil semuanya, tapi bagaimana keberlangsungan untuk generasi yang akan datang dan lain-lain. Ini elemen sustainabilitas, sosial, ekonomi, environmental, green level. Nah, jadi ini elemen-elemen yang terkait dengan sustainabilitas. Yang sudah join 73 orang. Oke. Jadi 3 konsep untuk dari sustainabilitas ini, yaitu
orang, people, planet, dan keuntungan. Ya, teman-teman. Jadi di sini people untuk orang, praktik yang harus adil untuk orang dan tidak mengeksploitasi kepentingan pihak yang didasarkan uang atau status pertumbuhan atau status kebutuhan. Ini untuk bagi setiap individu, bagi orang. Jadi praktik yang dalam pemanfaatan sumber daya itu terkait kebijakan itu harus adil untuk semua orang. Adilnya bukan adil yang untuk kehidupan kita saat ini, adilnya juga untuk masa yang akan datang. Jadi ini global ya, maksudnya. Jadi dalam mengeksploitasi itu bukan hanya untuk kepentingan pihak saja, bukan atas dasar uang, status, atau pemenuhan kebutuhan. Nah, kemudian dalam planet, yaitu pengelolaan sumber daya terbarukan dan tak terbarukan sekaligus mengurangi limbah. Jadi sumber daya yang kita manfaatkan itu, baik itu yang terbarukan maupun tidak terbarukan, saya juga harus memperhatikan dengan limbah yang ramah lingkungan ya, intinya. Profit keuntungannya bukan hanya dinikmati oleh mayoritas atau dinikmati oleh pihak tertentu untuk memperkaya diri, bukan, tapi untuk dinikmati oleh masyarakat. Misalkan sumber daya alam yang ada di suatu provinsi harusnya dimanfaatkan untuk pembangunan di provinsi tersebut. Misalkan contohnya di Papua, itu kan itu cukup prihatin sebenarnya. Ada Freeport yang mestinya provinsi tersebut harusnya maju, harusnya dimanfaatkan untuk pembangunan, bukan untuk perkaya diri atau dinikmati oleh segelintir orang. Itu. Ya, jadi ini 3 konsep yang harus diperhatikan terkait sustainability. Baik orang, dan perhatikan juga dengan lingkungan, planetnya, dan keuntungannya. Sama. Gap institusi dalam pembangunan yang berkelanjutan, pengambilan keputusan yang tidak terintegrasi. Ini gap ini adalah penyebab masalah yang saat ini atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Adanya mandatnya terbatas, hukum yang rigid, ya, maksudnya hukum yang tebang pilih atau hukum yang tidak berjalan, kurangnya komunikasi dan koordinasi. Ini dalam pengambilan keputusan. Kurangnya akuntabilitas, tidak adanya lembaga yang mengawasi dampak dari aksi yang dilakukan oleh sebuah organisasi terhadap lingkungan. Kita setiap awal tahun ya, dulu, itu setiap awal tahun pasti ada asap. Kan itu berlangsungnya lama. Dipenuhi kabut asap. Itu salah satu contoh. Jadi kurangnya pembangunan atau pembukaan lahan tersebut, adanya unsur kepentingan dan adanya unsur ada izin, namun izin tersebut hanya kesepakatan, adanya kesepakatan tersebut. Jadi tanpa tidak menghiraukan dengan pencemaran lingkungan, kurangnya baik itu kurangnya pengawasan maupun ada pihak yang mengambil untung dari
masalah tersebut. Solusi sustainabilitas ini ada 3R. Maksudnya gunakan kembali, jangan gunakan, dan daur ulang. Penggunaan energi yang aman, reliable, konservasi dan penggunaan energi yang dapat diperbarui, kemudian pola hidup sehat. Kenapa pola hidup sehat? Karena kelanjutan keberlangsungan hidup. Ya. Sustainabilitas kan adalah keberlanjutan. Jadi pola hidup sehat itu perlu dari diri kita. Jadi kalau contohnya sederhana pada diri kita, kita yang sering merokok itu pikirkan untuk dirinya masa yang akan datang. Terapkan pola hidup sehat. Jadi ini kan kepedulian Anda terhadap diri Anda sendiri mempengaruhi keberlanjutan hidup Anda. Komunikasi dan koordinasi itu perlu. Contohnya yang tadi ya, misalkan pembukaan lahan, itu perlunya komunikasi dan koordinasi yang baik. Jangan hanya menguntungkan sebelah pihak. Atau harus ada izin atau pengawasan yang tepat. Pengembangan intelektual dan spiritual. Jadi pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, dan spiritual di sini ya adanya spiritual di sini terkait dengan keyakinan. Jadi kalau seorang yang punya keyakinan, dia berperilaku akan baik. Ada zat atau ada yang dia takuti, bahwa tindakan yang dia perbuat di kehidupan ini akan dipertanggungjawabkan di kemudian atau di saat kematian, di akhirat maksudnya. Memperhatikan dampak global dari setiap aksi yang dilakukan. Pembukaan lahan kan membakar hutan, itu pembukaan lahan, benar punya perusahaan, tapi harus memperhatikan dengan lingkungan aksi yang dilakukan harus memperhatikan dampak global, apakah pencemaran lingkungan, baik itu limbah, asap, atau kurangnya serapan air jika terjadi banjir atau hujan, dan tanah longsor. Ini prinsip dampak global menurut PBB. Hak manusia. Jadi hak manusia, setiap manusia itu punya hak, ya, hak asasi manusia terkait keberlanjutan hidupnya. Terkait hak dia untuk menikmati udara yang segar. Hak dia untuk menikmati hasil sumber daya alam. Dan buruh, yang kedua buruh. Jadi pemanfaatan sumber daya yang ada itu bukan hanya dimanfaatkan oleh perusahaan saja atau petinggi atau yang mempunyai kedudukan, tapi harus juga memperhatikan buruh, pekerja, lingkungan. Oke, ada yang join. Lingkungan, jadi harus melihat dampak dari lingkungan. Kemudian dampak global menurut PBB, anti korupsi. Jadi korupsi di sini adalah memperkaya diri. Jadi sumber daya yang ada itu dikeruk habis, diambil habis, is untuk memperkaya diri, baik itu dari pihak pemerintah ataupun pihak perusahaan yang mengambil keuntungan tanpa melihat generasi yang akan datang. Oke.
Jadi seperti itu ya teman-teman. Sama saja ini penjabarannya. Oke, sampai di sini Anda paham ya, sustainabilitas itu adalah untuk memenuhi kebutuhan kita saat ini tanpa harus mengorbankan generasi yang akan datang untuk kebutuhan hidup saat ini. Jadi harus peduli terhadap lingkungan, baik itu pemanfaatan teknologi, pembangunan gedung, otomotif, sumber daya alam. Jadi harus ingat akan generasi yang akan datang, generasi penerus kita. Jadi ini adalah pembahasan untuk pertemuan ke-6. Jadi pertemuan ke-6 ini Pak nggak buat video nih, nggak sempat, Pak juga nggak bisa lama pertemuan hari ini. Nah, jadi kita akan kuis dari pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak ya, tapi satu-satu soalnya. Satu, dan ada yang 2, sekitar 7 soal. Siap nggak teman-teman? Jadi komponen penilaian itu teman-teman sudah melaksanakan 2 kali tugas, sudah saya terima. Minggu depan itu jangan lupa UTS, jangan nggak hadir. Kalau nggak hadir, laporkan, ya, laporkan. Jadi bisa dijadwalkan ulang yang nggak hadir. Kalau nggak melaporkan, nanti komponen penilaiannya nggak lengkap. Nah, kuis itu dilaksanakan sebelum UTS, dan kuis kedua itu ada sebelum UAS. Jadi dalam satu semester itu ada 4 tugas, 4 tugas besar, ya, 2, dan kalau praktikum itu ada tugas praktikum namanya. Ada 2 kuis sebelum UTS dan sebelum UAS. Ada tugas UTN, ada UTS, ujian tengah semester itu minggu depan, dan UAS. Ini kuisnya. Tampak nggak teman-teman? Jadi soalnya ada berapa nih soalnya? Kelihatan Pak. Kelihatan. Jadi di sini skornya. Jadi ini soal yang kira-kira untuk TPB 56. Jadi ini dari beberapa materi kita. Soal ke-8 ini kerjakan secara mandiri, jujur, dan selamat mengerjakan. Jadi ada 7 soal sebenarnya ya. Ini dengan skor-skornya. Oke, belum saya post ya. Kira-kira sampai jam berapa nih? 8, 9. Hari ini pagi ini aja ya. Mestinya kita habis 08.40. Oh, 9 lah ya. Cukup nggak? Oke. Nah, teman-teman, kuisnya kerjakan di kertas. Kenapa saya nulis di kertas? Karena bisa kelihatan ya teman-teman ya. Soalnya teman-teman baca dulu. Karena saya mungkin nggak akan mengawasi teman-teman kuis. Saya percaya Anda akan mengerjakannya dengan jujur. Anda akan baca dengan teliti. Anda akan memikirkannya secara seksama.
Anda berkreasi. Jadi kalaupun ini hasilnya ketikan, saya mikirnya akan ada yang copy paste dari blog. Seperti itu. Jadi minimal kalaupun dia cari dari apa sumbernya, dia baca. Dia baca lah, nggak asal copy paste. Dia pahami maksud soal dan pahami jawabannya. Oke. Ada yang ditanya terkait UTS? UTS-nya sudah saya post. Terima kasih teman-teman yang hadir, sebanyak 76 orang yang sudah join. Terima kasih. Nah, apapun ada pun keluhannya boleh sampaikan. Mungkin Pak nggak mengawasi teman-teman kuis, saya percaya saja. Namun kalau UTS nanti diinfokan bagaimana prosedur UTS-nya. Apakah diawasi wajib live kamera atau disoroti saat teman-teman menjawabnya. Ya, baik itu di kertas kayak gini, jadi kameranya ditundukkan. Itu kalau di semester lalu. Siap-siap saja, jangan lupa belajar. Dan mungkin saja beberapa poin dari kuis ini jadi masuk di UTS. Ya. Nanti info terkait UTS nanti saya umumkan. Nah, boleh kerjakan teman-teman, silahkan kerjakan. Pak tunggu sampai jam 9. Saya rubah lagi ya, 9.15 lah ya. Pak waktu 15. Oke. Jadi itu sudah terupload. Apabila ada yang terlambat, harus dengan batas waktu tersebut. Ya. Kalaupun dia baru sadar di minggu depan atau di hari esok, itu silakan menghubungi saya untuk kuis yang baru, atau kuis susulan. Selamat mengerjakan, kerjakan di kertas, tulis tangan. Boleh tidak menuliskan soal, tapi jangan lupa nomornya. Jadi jawaban nomor 1 dikasih nomor 1. Oke, paham? Itu terakhir jam 9.15 nanti ya? Iya. Jadi teman-teman boleh setelah tulis, boleh menggunakan kamera scanner, di-scan, dijadikan satu file, dan penamaan filenya sesuai yang saya terahkan ya, agar saya mudah untuk merekapnya, menginputkan nilainya. Ada lagi yang ditanya? Kalau nggak ada, Pak cukupkan pertemuan hari ini. Jadi Pak tunggu jawabannya saja. Ya, Pak tunggu jawabannya saja. Saya percaya saja teman-teman jawabnya. Terkait soal ini sudah ada skor dan silakan bereksplorasi. Ya. Oke, terkait soal ada yang ditanya, apa mau minta tambah lagi soalnya? Pak, izin bertanya, Pak. Boleh. Ya, nama saya Reno Ditya Putri dari Prodi Arsitektur dengan nomor NIM 1202-463, Pak. Izin bertanya. Boleh. Itu soalnya menurut pendapat kita kan, Pak? Iya, boleh. Iya, menurut Anda. Oh, gitu. Makasih, Pak ya. Ya, oke. Jadi ya minimal kalau Anda jawab, Anda sudah mikirkan ada poin lah. Kalaupun itu nggak mengena, ada poin menulis. Ya, jangan sampai kosong jawabannya. Jadi harapannya kan kalau daring ini nggak tahu nih apakah buka internet. Jadi intinya saja yang Anda serap.
jawaban inti yang Anda baca, Anda tuliskan. Jadi Anda pahami itu. Kalau jawaban dari internet takutnya nggak paham. Jadi ini menurut pendapat ini, kemudian tahu jawabannya. Jadi jawabannya dikelola dengan bahasa Anda, ya. Jadi biasanya bahasa kita itu adalah bahasa yang lebih familiar atau mudah dipahami. Seperti itu teman-teman ya. Ada lagi yang ditanya? Cukup, Pak. Cukup. Mohon maaf Pak, saya pindah perangkat karena di HP tadi keluar dan tidak bisa join kembali. Silakan join kembali dan buka Google Classroom. Oke, kita cukupkan ya pertemuan hari ini, teman-teman, dengan waktu yang ada. Silakan untuk mengerjakan dan uploadnya hari ini ya, jangan lupa. Kalau sudah upload hari esok, itu berarti teman-teman sudah akan mengikuti kuis yang baru. Oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan hari ini. Terima kasih perkuliahannya. Semoga mendapatkan hasil yang bagus. Dan saya berharap teman-teman dapat memahami dari perkuliahan hari ini. Ya, oke. Saya akhiri, wassalamualaikum. Sehat terus ya. Sampai berjumpa di minggu depan. Siapkan dirinya untuk UTS. Jangan nggak tahu kalau minggu depan itu UTS. Kurangi jalan-jalan di jalan, kurangi nongkrong-nongkrong. Persiapkan dirinya. Karena bukan hanya UTS ya. Bukan hanya PKS saja yang akan UTS, mata kuliah yang lain akan UTS di minggu depan. Dan minggu ini teman-teman juga harus siap karena bukan hanya PKS yang akan kuis, mungkin mata kuliah lain yang akan mengambil nilai. Oke. Sampai berjumpa di minggu depan, sehat selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, dah. Terima kasih. Dah. Terima kasih, Pak. Oke. Selamat mengerjakannya. Terima kasih, Pak. Ya.